Mana ada orang yang belum lahir bisa membunuhku? Biarkan. Setiap makhluk lahir dengan takdirnya masing-masing, Biarkan. Bayi itu adalah takdirmu, dan takdirmu di tangan bayi itu. Siapa bayi itu? Dia adalah putra dari saudara kembar sendiri, putra Respati. Jadi ini calon pembunuhku. Sebelum kau lahir, aku sudah menjadi pembunuh. Kau tak akan pernah bisa membunuhku. Dasar kucing busuk, lepaskan telurku. Aku akan menghancurkan telur ini. Nagrats! Nagrats, pasti ada sesuatu di dalam telur itu. Tadinya aku senang Byung hidup, tapi sekarang mendingan aku tidak punya Byung. Apa yang diajarkan bopomu? Sampai-sampai kamu pintar berbicara, hah? Aku diajarkan biar tidak jahat seperti kamu. Mendingan Byungku mati sebelum adikku lahir, supaya adikku tidak bertemu Byung seperti kamu. Lubangka, cepat katakan apa yang kamu inginkan. Aku ingin kamu memasuki Goa Siluman Ular untuk membebaskan salah satu tahanan di sana. Baik, lalu apa lagi permintaan kamu? Hanya itu, Bajir. Ternyata kamu menahan Kansa hanya untuk hal yang seremeh ini. Itu bukan hal remeh. Cuma kamu yang bisa masuk ke dalam gua ular itu sebagai marmut. Makanan. Ayo. Kemana dia? Ayo, kita cari. Dasar dompet. Ular, kamu ini Putri Tresia bukan? Ya, siapa kamu? Ah, sudah, jangan banyak omong. Aku akan menolong kamu. Kamu orang suruhannya? Apa aku tidak salah dengar? Orang hebat sepertimu membutuhkan bantuanku. Jika kamu mau membantuku, aku akan mencabut semua kutukanku dan kamu kembali menjadi manusia. Tapi terserah, itu semua tergantung kamu. Aku akan lakukan apa saja untuk bisa mendapatkan wujud manusiaku kembali. Baiklah. Terima kasih, Nagapati. Tugasku sekarang sudah selesai. Sekarang kamu tolong bebaskan anakku Kansa. Tidak semudah itu, Bajir.
Sambi, kamu benar-benar iblis, Sambi. Seperti yang dikatakan orang-orang padamu. Sambi! Ayo cepat bawa dia. Baik. Ayo. Jalan. Sambi! Ayo, jalan. Ayo. Hah? Bopo? Bopo diculik juga? Kansa, kamu tidak apa-apa, sayang. Aku tidak apa-apa, Bopo. Siapa yang menyakiti Bopo? Aku yang menyakitinya. Yang jahat. Bagaimana Baju? Kansa, kalian senang kan bisa bertemu? Lepaskan Kansa, Sambi. Kalau kamu ingin menahanku, silakan. Tapi tolong kamu lepaskan Kansa. Tidak akan, Baju. Kalian berdua sama-sama membahayakan sekali. Tapi dia masih kecil, Sambi. Tolong, kamu jangan libatkan dia dalam kejahatanmu. Tugas kamu belum selesai, Baju. Aku akan melihat siapa orang yang akan menolong kalian berdua. Biung, aku mohon. Lepaskan aku dan bopoku. Cepat, lepaskan aku, Biung. Sudahlah, Kansa. Kamu jangan manggil dia Biung. Dia itu sekarang sudah jadi wanita iblis! Dengar itu, sayang. Dengar apa kata bopomu. Semoga kalian betah ya tinggal di sini. Sambi! Sambi! Biung! Sambi! Telur apa ini, Nagapati? Kenapa bentuknya begitu aneh? Telur ini berisi janin manusia yang akan menjadi pangeran Kurawan dan Manguntur. Jadi, dia tidak boleh lahir ke dunia ini. Karena kalau dia sampai lahir, maka akan menjadi penghalang terbesar untukku. Aku sudah mencoba untuk menghancurkan telur ini, tapi aku tidak bisa. Aku tahu, cuma kamu yang mampu menghancurkan telur emas ini. Aku? Apa hubungannya denganku? Karena kamu adalah siluman ular. Cuma siluman ular yang mampu menghancurkan telur emas ini. Apa yang harus kulakukan? Aku ingin kamu memakan telur emas ini sampai telur ini benar-benar hancur. Aku sanggup, tapi kamu ingat janjimu. Aku tidak pernah ingkar janji. Percayalah kepadaku, Trisha. Baik, aku pegang kata-katamu. Tapi kamu harus ingat, Trisha. Kamu harus memakan telur ini di malam hari. Karena jika siang hari, telur ini sangat kuat dan tidak bisa dimakan. Bopo, sampai kapan kita diikat seperti ini? Aku tidak bosan nih. Dasar dumpret. Emang Bopo senang apa tinggal di sini? Bopo juga bosan. Bopo kan tidak bisa ngeliat Andini sayang jadinya. Terus bagaimana kita bisa keluar dari sini? Sabar, Bopo lagi berpikir. Sebentar. Makanya kamu itu harus bantu Bopo untuk berpikir. Maaf, Bopo. Aku masih kecil, jadi aku tidak bisa berpikir. Dasar dumpret. Kamu itu bisanya berpikir apa sih? Hanya makan terus. Wah, Jangan marah-marah terus. Ayo kita berpikir, Bopo. iya. Bopo ada cara. Bagaimana kalau kita menjadi marabut saja? Aku setuju, Bopo. Tapi kamu harus siap. Taruhannya adalah nyawa kamu. Hah? Nyawa? Bopo, aku belum mau mati, Bopo. Jangan jadi pengecut. Kamu harus berani. Ayo cepat baca mantranya. Mana mereka? Itu dia. Ayo kita kejar.
Hampir saja kita tertangkap, Kansa. Lihat itu Biung dan si kumis merong. Malam ini Trisha akan memakan telur emas itu. Dan telur itu akan hilang selama-lamanya, Sambi. Iya, dan itu berarti calon anak di dalam kandunganku tidak punya saingan lagi. Ini gawat, Kansa. Mereka akan benar-benar menghancurkan telur emas itu. Bopo, ini benar-benar gawat. Dompet, kita harus segera memberitahu Kanjeng Putri Narirati. Lapor, Tuan. 2 tahanan Kansa dan Tong Bajil berhasil melarikan diri, Tuan. Apa? Kabur? Benar, Tuan. Mereka kabur dengan berubah wujud menjadi seekor marmut. Dasar bodoh! Apa saja yang kalian lakukan sampai mereka kabur? Rasakan ini! Tunggu, Nagapati. Sudah, Nagapati. Lebih baik kita mencari mereka. Kalau mereka kabur, ini akan menjadi bahaya besar buat kita. Baiklah. Kalian cari mereka. Kalau sampai lolos, kamu yang akan mati. Baik, Tuan. Baik. Aku yakin sekali kalau mereka belum pergi jauh dari gua ini. Lebih baik kita pagari gua ini dengan kekuatan kita supaya mereka tidak bisa kabur. Baiklah, Sambi. Ayo. Gawat, Bopo. Mereka mau mengurung kita di goa ini. Iya, Kansa. Kita harus segera kabur, Kansa. Ayo. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri. Kansa, Bajil, Kanjeng Putri, ini benar-benar gawat. apa yang gawat Kansa? Kamu jangan menakutkanku. Tapi Kansa itu benar. Ini benar-benar gawat. Nagapati dan Dewi Sambi ingin menghancurkan telur emas. Apa? Malam ini, ular siluman Trisha akan menghancurkan dan memakan telur emas. Tidak, itu tidak mungkin. Putri. Bagaimana kalian bisa tahu semua ini? Kami ditahan oleh Nagapati, Kanjeng Putri. Kami disuruh membebaskan Trisha dan kami tahu rencana mereka semua. Lalu kami berhasil kabur. Romo. Iya, aku harus segera memberitahu. Aku pergi. Ajar! Dewi Sambi dan Nagapati memang kumpulan para iblis. Lalu kita harus bagaimana, Bopo? Biung pasti akan sangat sedih. Jika tahu kalau calon adikku mau dibunuh oleh Trisha. Kalau sampai hal ini terjadi, Romo bersumpah demi nyawa Romo akan membunuh seluruh ular di muka bumi ini. Sepertinya gua ini tempat persembunyian mereka. Ayo kita geledah. Baiklah. Sekarang kita berpencar. Baiklah.
tidak ada siapapun, Kanjeng. Aku juga tidak bertemu dengan siapapun. Sekarang bagaimana ini, Kanjeng? Baiklah. Aku punya cara lain untuk bisa mendapatkan mereka. Ikutlah. Apa? Trisha kabur? Benar, Kanjeng Putri. Ayo, Wisya. Pasti ada yang sengaja membuka peti ini. Pasti Nagapati yang sudah membebaskannya, Yunda. Maaf, Kanjeng Putri. Seseorang telah membebaskan tawanan kita. Dan kami sudah berusaha untuk mengejarnya. Tapi tidak berhasil. Pasti ini bukan orang biasa. Tentu, Yunda. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam gua ini. Ini sangat tidak masuk akal. Kamu benar, Wisya. Maafkan aku, Pak. Aku, Kamandanu dan Dewi Pangga sudah berusaha mencari telur emas itu. Tapi kita masih aja belum berhasil. Anakku. Untuk itu, aku menemuimu. Aku pikir hanya kamu yang bisa menemukannya. Padmini, aku tahu sekarang ini kamu sedang terluka. Tapi bagaimanapun juga, kita harus segera menemukan calon anak kita. Iya, Kakang. Tentu saja sebagai ibu, aku juga tidak akan tinggal diam. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan dan menyelamatkan calon anak kita. Ayo, Padmini. Kamu harus bisa. Biarkan saja, Kakang. Aku harus berusaha bangun sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa terbang kalau bangun saja tidak bisa? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku pasti bisa. Aku pergi dulu, Kakang. Hati-hati, Dinda. Dewata Agung, tolong lindungi istriku. Dewata Agung, tolong aku. Gusti yang Maha Agung. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Lebih baik aku mati daripada tidak menemukan anakku. Dewata Agung, tolong beri aku kekuatan. Aku harus menemukan anakku. Di mana kamu, Nak? Aku mencium ada detak jantung anakku di sekitar sini. Iya, ada di sekitar sini. Oh, itu anakku. Hei, burung jelek, sedang apa kau di tempatku? Berikan telur itu padaku. Jangan mimpi kamu, burung jelek. Ambil saja kalau kamu bisa. Cepat berikan telur itu padaku, atau aku bunuh kau. Apa? Kau mau merebut telur dariku? Enak saja. Rasakan ini.
Bahkan kamu enak saja mau merebut telur ini dariku. Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak berdaya untuk menyelamatkanmu. Aku harus melaporkan ini ke Kakang Pati. Hanya dia yang bisa menyelamatkannya. Aku masih tidak mengerti. Kenapa kita harus kabur seperti ini, Tuan Nagapati? Bukankah ilmu Tuan sangat tinggi dan mampu menghadapi orang-orang di istana Manguntur itu? Iya, benar Nagapati. Kan ada aku dan juga ada siluman ular itu. Meskipun ilmunya tidak terlalu tinggi, tapi lumayanlah untuk bantu-bantu. Jaga mulutmu, perempuan licik. Aku patok mulutmu. Biar kamu tahu rasa, kamu tidak bisa bicara seumur hidupmu. Cukup! Kenapa kalian semua jadi bertengkar? Dia sudah menghina aku, Tuan Nagapati. Aku tidak menghina dia. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau ilmu kamu tinggi, kita tidak akan repot-repot untuk melepaskan dia dan meminta bantuan si botak itu. Kamu pasti akan bisa langsung memakan telur itu tanpa menunggu malam hari. Kalau kamu memang hebat, coba hancurkan telur itu dengan kekuatanmu sendiri, Sambi. Cukup, Sambi. Tutup mulutmu. Kalau kamu masih bicara, aku tidak segan-segan akan membunuhmu. Kamu dengar, Sambi. Kita semua di sini saling membutuhkan. Kita menghindar dari tempat itu karena kita fokus untuk menghancurkan telur emas ini. Lapor Tuan Nagapati. Seekor burung ingin merebut telur itu. Apa? Burung? Iya Tuan Nagapati. Tapi kami berhasil mengusir burung itu. Tapi telur emas itu masih aman kan? Masih aman Tuan. Tapi burung itu bernafsu sekali ingin merebut telur itu. Meskipun kami telah melukainya, dia berhasil kabur. Burung siapa itu? Jangan-jangan dia Padmini. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin Padmini. Karena aku sudah melukainya. Kalau begitu, perketat penjagaan dan tambahkan prajurit. Baik, Tuan. Palasri? Rati, aku ingin memberitahukan kepadamu. Trisha melarikan diri, dan yang menyelamatkan adalah seekor marmut. Terima kasih atas peringatan kamu, Palasri. Tapi aku sudah tahu hal itu. Kamu sudah tahu? Kamu tahu dari mana, Rati? Marmut yang menculik Trisha adalah Tong Bajil. Dia melakukan itu karena anaknya disandra dan diancam akan dibunuh oleh Nagapati. Dia benar-benar licik. Iya, dan bukan hanya itu. Sekarang, dia juga mengambil Dewi Sambi sebagai sekutunya. Jadi dua iblis itu bergabung menjadi satu. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini sangat berbahaya, Rati. Mereka menculik Trisha karena hanya ular silumanlah yang bisa menghancurkan telur emas itu. Dan malam ini, Trisha akan menelan dan melumat telur itu di dalam perutnya. Aku harus menghentikan. Aku harus mencari Trisha. Ini tidak boleh dibiarkan. Iya, tapi kita akan melakukannya bersama-sama, Palasri. Aku tahu, kalian tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dulu aku pernah menyerahkan telur emas itu kepada Dewi Sambi. Tapi sekarang, aku akan menyelamatkannya. Aku akan mengeluarkan semua kemampuanku, Rati. Lagi pula, Trisha adalah kaumku. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Tidak seharusnya aku menyuruh Padmini untuk mencari telur emas itu. Aku tahu, dia masih terluka. Ini bisa mengorbankan nyawanya. Kita doakan saja. Semoga Kanjeng Padmini tidak apa-apa, Kanjeng. Padmini, apa yang terjadi? Kakang, aku berhasil menemukan telurku, Kakang. Tapi dia dijaga oleh ular-ular siluman. Aku berusaha untuk mengambilnya, tapi mereka terlalu kuat dan banyak.
Aku tidak bisa hanya melihat saja. Dia darah dagingku. Aku marah melihat anakku diambil orang. Aku mengerti perasaanmu. Aku akan segera memanggilkan tabib untukmu ya. Tidak, Kakang. Kenapa? Kita harus menyelamatkan telur itu. Iya. Sekarang kasih tahu saja, di mana letak telur emas itu. Biar kami bertiga yang akan mengambilnya. Tidak bisa. Tempat itu agak sulit. Aku harus ikut untuk menunjukkan tempat itu. Aku juga mau melihat telurku. Aku harus melihatnya. Tapi kondisimu... Jangan pedulikan kondisiku, Kakak. Aku masih kuat. Aku masih sanggup untuk ke sana. Aku harus menyelamatkan anakku. Kalau sampai anakku kenapa-napa, aku akan menyesal seumur hidupku. Padmini, dengarkan baik-baik. Kondisimu sekarang sedang terluka. Biar kita saja bertiga yang akan mengambilnya. Aku berjanji, apapun yang akan terjadi, walaupun nyawa taruhannya, aku akan berusaha untuk mengambil telur emas. Iya, Kanjeng. Hamba dan Kamas Dwi Pangga akan membantu mengambil kembali telur emas itu. Sebaiknya Kanjeng tunggu saja di sini. Biarkan tabib mengobati luka Kanjeng. Baiklah. Terima kasih. Sekarang jelaskan di mana letak telur emas itu. Telur itu letaknya melewati 2 lembah di wilayah hutan ular. Banyak ular siluman yang menjaganya. Baiklah, kami akan segera ke sana. Prajurit! Ya, Kanjeng. Segera panggilkan tabib. Baik, Kanjeng. Bagus. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Sepertinya kita berhenti di sini. Kita telusuri tempat ini. Baik, Kanjeng. Rupanya mereka ingin mencapai tempat itu. Mari kita halangin mereka, agar mereka tidak mencapai tempat itu. Paman Danu, sudah, jangan dikejar. Lebih baik kita bantu Dwi Pangga untuk mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Ayo. Kita harus mencari tempat yang aman. Aku khawatir di sini masih banyak siluman ular. Baik, Kanjeng. Bagaimana Kamandanu? Sepertinya tidak berhasil, Kanjeng. Racun dalam tubuh Kamas Dwi Pangga sudah menyebar dengan cepat. Bertahanlah, Kang Mas. Kamu harus kuat. Aku akan membawa Kang Mas ke tempat ular siluman yang dulu pernah aku temui di hutan jati. Aku yakin sekali dia bisa mengeluarkan racunnya. Kamu harus bertahan, Dwi Pangga.
mengkhawatirkan aku. Lanjutkan saja mencari telur emas itu. Kita tidak akan meninggalkan kamu sendiri di sini. Kamu harus sembuh, Dibangga. Kamu harus sembuh. Kalian tidak punya banyak waktu. Pergilah. Sebagai seorang pemimpin, rasanya tidak arif dan tidak bertanggung jawab membiarkan kamu sendiri di sini, Dibangga. Tidak, Kanjeng. Jauh di dalam lubuk hatiku, Kanjeng adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Jadi, aku mohon, tinggalkan hamba di sini. Cari telur emas itu. Aku mohon, Kanjeng. Dimas, cepat. Bawa Kanjeng Respati pergi dari sini, Dimas. Tidak, Kang. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Tapi aku mohon, jangan pernah menyuruh untuk meninggalkanmu. Karena aku tidak akan pernah bisa. Dimas, tanpa harus kamu katakan, aku tahu kalau kamu sungguh menyayangiku. Aku bangga memiliki adik sepertimu, Dimas. Kamu adalah seorang satria hebat. Jadi aku mohon, pergilah. Selesaikan tugasmu, Dimas. Jika sampai terjadi apa-apa denganku di sini. Bobong masih memiliki satu anak. Tapi jika sampai terjadi apa-apa dengan telur emas itu, Kurawa dan Bang Guntur akan hancur. Jika kamu menyayangiku, tinggalkan aku sekarang. Jangan melihat ke belakang. Aku mohon, Dimas. Bawa Kanjeng Respati pergi dari sini. Tunjukkan dirimu adalah seorang satria yang hebat. Cepat, Dimas. Cepat. Aku sudah menyebar seluruh prajurit kita, Yunda, untuk mencari keberadaan Nagapati dan juga telur emas. Semoga kita cepat mendapatkan hasilnya ya. Kenapa, Yunda? Yunda terlihat cemas. Kemana lu? Kamu harus kuat. Kita harus tetap menjalankan misi kita. Jangan terus. Maaf, Kanjeng Putri. Lapor, Kanjeng. Di tengah hutan ada korban yang sedang sekarat, terkena patokan belar. Apa? Patokan ular? Dilihat dari patokannya, hamba yakin dia bukan ular biasa, tapi melainkan ular siluman. Ini pasti ulah anak buah Nagapati.
tidak ada lagi yang berani selain mereka. Jika benar dia yang melakukannya, berarti Nagapati dan telur emas itu ada di sekitar hutan ini, Yunda. Ayo Wisya, kita harus memastikannya. Iya, Yunda. Kita harus segera menemukan Nagapati, Wisya. Aku tidak ingin iblis itu sampai mencelakai telur emas. Iya, Yunda. Kita harus bisa menghentikan kejahatan iblis itu. Ada apa, Wisya? Aku mencium bau manusia. Ini Dwi Pangga. Dia ini lelaki yang sangat aku cintai. Dia ini bopo dari putriku Syarisa. Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga, bangun Dwi Pangga! Dwi Pangga! Tenanglah. Izinkan aku memeriksa keadaannya. Dia sekarat, Yunda. Racun dalam tubuhnya sudah menjalar seluruh penjuru. Tidak mungkin. Dwi Pangga pasti masih bisa diselamatkan. Tidak mungkin, Yunda. Kalau aku lihat dari keadaannya, racunnya sudah mengalir ke jantung. Dan itu artinya Dwi Pangga bangun. Kalau kamu tidak menghalangi, kamu tidak akan terluka malam ini. Sini, aku obati lukamu. Ini tidak bisa mengobati luka yang ada di hatiku, Dwi Pangga. Kamu bilang tadi kamu ingin mati, kan? Kalau memang kamu ingin mati, lebih baik aku dahulu yang mati. Karena aku tidak bisa hidup tanpamu, Dwi Pangga. Pasti! Hentikan balas dendam. Suatu saat,
Kamu pasti akan menjadi biung yang baik. Terima kasih atas pujianmu, Dwi Bangga. Apa kamu sudah memberinya nama? Entahlah. Aku juga masih bingung kira-kira nama siapa yang bagus untuk bayi secantik ini. Apa kamu punya nama yang bagus untuk bayi ini? Bagaimana bila diberi nama Syarisa? Sabarlah Yunda. Serahkan semua ini pada Yang Maha Kuasa. Karena ada hal yang lebih penting harus kita cari, yaitu Nagapati dan telur emas kita. Dwi Bangga. Ampun Dwi Bangga. Lebih waspada. Baik, Kang. Selamat datang di gua kematian kalian. Kalian telah berani masuk ke dalam gua ini, dan kalian tidak akan kubiarkan keluar dari tempat ini lagi. Hentikan bualanmu itu, Nagapati. Kali ini kami datang untuk menghentikan semua kejahatanmu. Ya, mana telur emasku? Segera kembalikan padaku. Mana? Ini adalah tempatku. Aku yang mengatur permainan. Kalian sudah berani berbuat kurang ajar di tempat ini. Bersiaplah untuk mati. Wisya, itu Kamandanu dan Kanjeng Respati. Iya, Yunda. Ayo kita bantu mereka berdua. Komandan, kita harus segera menemukan telur emas itu. Sabar, Kanjeng. Kita pasti bisa menemukannya. Apa itu? Kanjeng, coba lihat ini. Ini telur emas. Anakku, telur emas kemana lu?
Apa itu? Kanjeng, coba lihat ini. Ini telur emas. Anakku, telur emas kemana, Nu? Syukurlah. Oh, Dewa Jagat Batara. Terima kasih. Karena kau telah membantuku untuk menemukan telur emas ini. Syukurlah. Kalau kalian baik-baik saja, kita bahagia aja. Aku mengucapkan banyak terima kasih. Karena bantuan kalian, aku bisa menemukan telur emas ini. Kanjeng, sebaiknya kita segera pergi dari sini sebelum Nagapati dan anak buahnya kembali ke sini. Baiklah. Jika aku tidak bisa membunuh mereka sebagai Nagapati, aku akan membunuh mereka sebagai dewa. Mana Nagapati? Nagapati sedang bersemedi untuk memulihkan diri. Memulihkan diri? Memangnya apa yang terjadi padanya? Respati dan Kamandanu telah menyerangnya. Dan dia merebut kembali telur emas itu. Respati dan Kamandanu? Dari mana mereka tahu tempat ini? Entahlah. Apapun itu, aku harus menghentikan mereka. Aku ikut. Aku bisa membantumu. Baiklah. Jangan pernah berpikir kamu bisa lari dari tempat ini. Karena kematian kalian ada di tanganku. Sekarang kita tentukan siapa yang akan mati, kamu atau kami. Siaplah. Cepat lari, Kanjeng. Selamatkan telur emas itu. Biar aku yang menghadapinya. Nagraj! Nagraj! Apa Tuhan memanggilku? Kejar Respati. Bawa kembali telur emas itu. Baik, Tuhan.
Kanjeng. Kanjeng. Kemana, Nu? Kanjeng kemasukan arwah Nagraj hingga membuat Kanjeng tidak sadarkan diri. Telur emas. Di mana telur emas itu? Di mana? Kanjeng, telur emas itu berhasil direbut kembali oleh dewa. Apa? Tidak. Kita harus segera mencarinya. Kita harus segera merebutnya. Ayo. Tenang, Kanjeng. Jangan khawatir. Kita akan merebut kembali telur emas itu. Kalian bisa membantu kami. Maaf sekali, Kamandanu. Sepertinya kami tidak bisa ikut denganmu. Kami akan menggunakan cara sendiri untuk bisa menemukan telur emas. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas bantuan kalian. Mari, Kanjeng. Dwi Pangga. Dwi Pangga. Dwi Pangga. Ada apa dengan Dwi Pangga? Dwi Pangga belum mati kan, Wisya? Sebentar, Yunda. Tanah ini masih basah. Dia belum benar-benar mati. Apa maksudmu? Maksudku, nyawa dia masih ada. Karena tanah ini masih basah. Kalau nyawanya tidak ada, tanah ini akan kering, Yunda. Kalau begitu, kita masih bisa menyelamatkannya. Iya, Yunda. Cepat kita bawa dia ke gua. Mudah-mudahan kita masih bisa mengobatinya. Oh, Dewata Agung. Semoga Dwi Pangga masih bisa diselamatkan. Ayo, Wisya. Dwi Pangga. Dwi Pangga. Dwi Pangga. Ada apa dengan Dwi Pangga? Dwi Pangga belum mati kan, Wisya? Sebentar, Yunda. Tanah ini masih basah. Dia belum benar-benar mati. Apa maksudmu? Maksudku, nyawa dia masih ada. Karena tanah ini masih basah. Kalau nyawanya tidak ada, tanah ini akan kering, Yunda. Kalau begitu, kita masih bisa menyelamatkannya. Iya, Yunda. Cepat kita bawa dia ke gua. Mudah-mudahan kita masih bisa mengobatinya. Oh, Dewata Agung. Semoga Dwi Pangga masih bisa diselamatkan. Ayo, Wisya. Kondisinya sangat buruk, Wisya. Iya, Yunda. Racunnya sudah mengalir ke seluruh tubuh. Maafkan aku, Dwi Pangga. Maafkan aku. Karena kamu jadi seperti ini. Oh, jagat Dewa Batara. Kalau nyawanya masih berada di dalam tubuhnya, apa Dwi Pangga masih bisa diselamatkan? Kemungkinannya sangat kecil, Yunda. Aku harus melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Apa Yunda yakin? Aku sangat yakin. Dwi Pangga adalah pemuda yang sangat baik. Dan aku sangat mencintai Dwi Pangga. Yunda, tidak ada makhluk hidup yang akan hidup abadi. Suatu saat nanti, semua makhluk akan mati. Tidak. Aku akan melakukan apapun untuk Dwi Pangga. Kalau perlu, aku akan menukar nyawaku untuk dirinya. Tidak, Yunda. Lalu apa yang harus aku lakukan? Katakan, Wisya. Tidak ada yang bisa. Menghisap racun ular yang sudah mengalir ke jantungnya. Tapi ada satu cara untuk menyelamatkannya. Apa itu? Mustika ular. Karena hanya mustika ular yang bisa menghisap racun dalam tubuhnya. Lalu bagaimana caranya? Mustika itu harus dimasukkan ke dalam tubuh Dwi Pangga.
Wisya, sekarang apa yang harus aku lakukan? Yunda, tolong pikirkan sekali lagi. Jika mustika itu dimasukkan ke dalam tubuh pria itu, mustika itu tidak bisa dikeluarkan lagi, Yunda. Wisya, aku tidak takut kalau aku harus kehilangan mustika ini. Yang penting, aku bisa menyelamatkan Dwi Pangga. Tapi itu artinya pria itu akan hidup dengan mustika, dan kita akan kehilangan mustika yang selama ini dijaga oleh keluarga kita, Yunda, selama ratusan tahun. Aku sangat mengenal Dwi Pangga. Dia itu pemuda yang sangat baik. Dan aku yakin Dwi Pangga bisa menjaga mustika itu untuk kita. Apa Yunda yakin? Iya, aku yakin. Baiklah kalau begitu. Malam ini kita selamatkan pria itu dengan mustika ular. Mereka seperti hilang di telan bumi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka di sini, Kanjeng. Baiklah, mari. Benar, benar sekali Kamandanu. Kamu tidak akan bisa menemukanku, dasar bodoh. Sepertinya mereka sudah tidak di sini lagi. Dan sepertinya mereka sudah meninggalkan wilayah ini. Kalau begitu, kita cari tempat lain. Baik. Wisya, sekarang sudah saatnya. Bulan purnama sudah tepat berada di atas kepala kita. Iya, Yunda. Aku semakin yakin pria itu pria yang baik. Nyawanya masih ada dalam tubuhnya. Dan itu berarti Dewa Ular menginginkan kita untuk menyelamatkannya, Yunda. Apa sebelumnya pernah ada kejadian seperti ini, Wisya? Tidak pernah, Yunda. Tidak ada manusia yang bisa menahan racun kita. Kalau begitu, kita harus cepat. Wisya, bagaimana caranya? Aku tidak mengerti. Letakkan mustika itu pada dadanya. Pejamkan matamu. Pusatkan pikiranmu pada mustika itu. Bukalah matamu. Arahkan pada mustika itu. Kita tinggal menunggu, Yunda. Semoga Dewa Ular memberkati kita. Pusatkan pikiranmu pada mustika itu. Bukalah matamu. Arahkan pada mustika itu. Kita tinggal menunggu, Yunda. Semoga Dewa Ular memberkati kita. Wisya, lihat itu Wisya. Sepertinya dia akan membaik dan akan sembuh, Yunda. Oh jagat Dewa Batara, terima kasih kau telah menyembuhkan Dwi Pangga. Sekarang kita tinggal menunggu dia sadar, Yunda. Terima kasih adikku. Sekarang mustika itu sudah menyatu dengan Arya Dwi Pangga, Yunda.
Ya, aku sangat yakin Dwi Pangga adalah pemuda yang bisa menjaga mustika keluarga kita dengan baik. Dwi Pangga! Dwi Pangga! Di mana tubuh Kang Mas Dwi Pangga? Apa kamu yakin? Terakhir dia berada di sini. Iya Kanjeng, hamba yakin. Apa mungkin dia dibawa oleh siluman ular itu? Kang Mas Dwi Pangga! Kang Mas! Kang Mas Dwi Pangga! Kang Mas! Kamandanu! Terakhir dia berada di sini. Tadi Dwi Pangga memang ada di sini. Bercak darahnya masih ada. Tidak ada tanda-tanda apapun, Kanjeng. Kalau begitu, kita cari saja tempat lain. Baik. Kenapa Kakak Respati belum kembali? Bersabarlah, Biung. Romo pasti akan segera kembali. Jangan-jangan ada masalah besar. Aku sangat khawatir, Romo. Aku yakin Romo pasti akan berhasil mengambil calon adikku. Sebaiknya aku menyusul mereka. Tunggu Padmini. Kondisimu tidak memungkinkan untuk pergi sekarang. Tapi aku harus menyusul mereka. Hari sudah malam, Biung. Kita sebaiknya menunggu di sini. Bagaimana kalau aku siapkan prajurit untuk menyelamatkan mereka? Romo, Respati. Romo, Kakang, bagaimana? Di mana calon bayi kita? Romo, apa Romo berhasil mengambil calon adikku? Maafkan aku, Padmini. Kita masih belum bisa mendapatkan telur emas itu. Kita harus kembali. Kita harus cari telurku, Kakang. Apa yang memberatkan kalian mendapatkan telur emas itu? Pria bertopeng itu sangat kuat, Kanjeng. Apalagi dengan tameng biakta di tangannya. Ya, bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, Kakang. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus kembali ke sana. Aku ingin mendapatkan calon anakku. Maafkan aku. Kita bukan hanya kehilangan telur emas, tapi juga kita kehilangan Arya? Di mana dia? nyawanya tidak tertolong karena pasukan ular berpisah. Dan saat kami kembali ke tempat itu, jasadnya sudah hilang, Rati. Arya. Sekaranglah waktunya, Trisha. Kamu harus memakan telur itu. Ayolah, Trisha. Cepat makan telur itu. Baik. Trisha, apa yang terjadi? Trisha! Aku tidak apa-apa. Aku sudah menelan telur itu dalam perutku. Bagus, Trisha. Kanjeng Putri, kelihatannya Kanjeng Putri bersedih. Maafkan kami, Kanjeng Putri. Ini semua gara-gara kami. Iya, Kanjeng Putri, maafkan kami. Kami mengaku salah. Bajin, Kansa, mungkin
Ini semua sudah takdir dari Sang Hyang Widi. Tidak, Kanjeng Putri. Kami berjanji, kami akan mencari si Kumis Merong itu dan membalas dendam pada mereka. Kalau memang itu semua sudah tekad kalian, aku mengucapkan terima kasih. Dan semoga kalian berhasil. Kalau begitu, kami permisi dulu, Kanjeng Putri. Ayo, Kansa. Nagapati? Nagapati, di mana kamu? Nagapati? Nagapati? Keluarlah! Nagapati? Di mana kamu? Nagapati? 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 Sial. Sebenarnya kemana perginya Nagapati? Kenapa dia pergi tidak bilang-bilang dengan aku? Padahal aku sangat merindukannya. Iya, Biung. Aku juga rindu sama Bopo Nagapati. Soalnya aku sudah melihat ayahku ada dalam diri Bopo Nagapati. Ayo cari dia sampai ketemu Biung. Sudah, kamu jangan berisik. Tanpa kamu suruh, Biung juga akan mencari. Biung tidak akan melepaskan. Aku harus bisa mendapatkan cinta. Iya, Biung. Aku juga rindu sama Bopo Nagapati. Soalnya aku sudah melihat ayahku ada dalam diri Bopo Nagapati. Ayo cari dia sampai ketemu Sudah, Biung. kamu jangan berisik. Tanpa kamu suruh, Biung juga akan mencari. Biung tidak akan melepaskan. Aku harus bisa mendapatkan cinta. Kenapa aku bisa di sini? Kamu di Batu Ular dan kamu hampir mati. Lalu, bagaimana dengan Kanjeng Respati dan Dimas Kamandanu? Mereka baik-baik saja. Berarti, kamulah yang menyembuhkanku. Iya. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu harus membalas dengan cara apa. Tapi kamu sudah berkali-kali menyelamatkanku. Terima kasih. Syukurlah Dipanda. Kamu sudah selamat. Aku sangat senang sekali. Kalau boleh, sekarang aku mohon izin untuk pamit. Aku harus segera kembali ke Istana Korawan karena tugas yang belum aku selesaikan. Silahkan. Sekali lagi terima kasih. Lasmi, apa mereka sudah kembali? Apa mereka berhasil membawa telur itu kembali, Romo? Coba kamu tebak. Aku ini sedang bertanya, Romo, bukan bermain. Lasmi, kenapa kamu selalu emosional? Hah? Romo, aku tidak bisa bercanda dalam situasi seperti ini. Karena itu ada hubungannya dengan kita berdua, Romo. Hari ini kamu gak usah marah-marah, Lasmi. Cari cara untuk bersenang-senang. Bagaimana? Hah? Maksud Romo, mereka tidak berhasil mengambil telur itu dari Nagapati. Benar sekali, Lasmi. Wah, ini kejutan yang luar biasa, Romo. Aku senang sekali, Romo. Ya. Bopo, kita mau kemana? Kita harus bantu Kanjeng Putri mencari telur emas itu. Aku juga kasihan sih, tapi aku ngantuk. Tidur bisa besok lagi, Kansa. Kalau tidak cepat-cepat, nanti telurnya dimakan sama ular itu. Gimana? Gawat, Bopo. Kalau telur itu dimakan, pasti pangeran tidak bisa lahir. Dan calon temanku akan mati. Ah,
Pikiran kamu cuma main saja. Ayo kita harus cepat. Dumpret, berhenti. Berhenti, Dumpret. Apa, Bopo? Katanya suruh cari telur. Jangan berisik. Lihat itu. Bersembunyilah, Trisha. Jangan sampai mereka menemukanmu. Kamu tenang saja, Nagapati. Aku tidak bisa tenang, Trisha. Sebelum telur itu benar-benar hancur dalam tubuhmu. Mereka tidak akan menemukanku. Percayalah, aku juga ingin menghancurkan calon pangeran. Ayo kita pergi. Kita harus cepat kasih tahu Kanjeng Putri tentang masalah ini. Ayo, Bopo, cepetan. Malam ini, kita semua akan bergerak menuju hutan itu. Persiapkan pasukan. Kita harus mencari tubuh Kang Mas Dwi Pangga. Dan kalian harus menyebar. Jangan sampai ada wilayah yang terlewati. Mengerti? Tahu lagi aja. Tapi kalian harus hati-hati. Di hutan itu banyak berkeliaran ular siluman yang sangat berbahaya pada malam hari. Baik, Bro. Sekarang kalian berangkatlah. Bawa kembali jasad Dwi Pangga. Kita akan membakarnya secara terhormat. Hormat hamba Kanjeng. Kang Mas. Bagaimana bisa Kang Mas selamat? Dewata masih mengizinkanku untuk tetap hidup, Dimas. Apa yang membuatmu masih bisa hidup, Arya? Aku diselamatkan oleh siluman ular. Apa ular yang telah menyelamatkan Kamandanu? Sepertinya begitu. Entah bagaimana dengan nasib hamba jika hamba tidak ditemukan oleh siluman ular itu. Selamat datang kembali ke Satria Mangun. Terima kasih, Dimas. Aku bahagia sekali sekarang Arya sudah kembali. Ternyata tidak semua ular siluman itu jahat. Benar. Memang sulit sekali membedakan mereka. Tapi Ratu, kita harus tetap berhati-hati. Calon adikku belum juga bisa ditemukan, Kamandanu. Aku akan mencari cara untuk merebut kembali telur emas itu dari tangan Nagapati. Temukan dan selamatkanlah dia, Kamandanu. Iya, Ratu. Aku akan melakukan yang terbaik. Kamu tidurlah. Aku mohon maaf. Kanjeng Putri. Ada berita baik. Berita baik apa, Kanjeng? Telur emas calon pangeran masih bisa diselamatkan. Iya benar, tapi telur itu sudah berada dalam perut ular. Ada di dalam perut ular. Benar, Kanjeng. Meskipun telur itu sudah dimakan, tapi telur itu tidak akan hancur, Kanjeng. Kalau begitu, kita harus segera menemukan ularnya. Kata kakek tua itu, kalau telur itu tidak bisa selamatkan 14 hari, telur itu akan hancur. Aku harus segera memberitahu Romo. Terima kasih telah memberitahuku. Ya, Kanjeng. Ayo, Kansa. Bagaimana keamanan? Kami sudah siap, Kanjeng. Nah, bagus. Kamandanu, Eyang. Ada apa, Rati? Kita masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan calon adikku. Maksudmu? Aku baru mendapatkan berita. Kalau ternyata Trisha tidak bisa secara langsung menghancurkan telur emas itu. Dia membutuhkan waktu 14 hari untuk mencernanya. Apa? Benarkah Rati, kamu sungguh-sungguh? Ini menyangkut calon adikku, Kamandanu. Aku tidak mungkin main-main. Dan
Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu dengan membunuh Trisha.